Bertemu lagi dengan saya, Ovi Sinaga, untuk menyampaikan cara membuat tabel diskon faktor dan kompon faktor menggunakan Excel. Mudah-mudahan ini bisa berguna. Baiklah, pertama akan kita buat dulu tabel yang diskon faktor. Ya, saya akan menggunakan Excel untuk membuat tabel diskon faktor. Pertama kita siapkan sebuah tabel ya, di mana tabel itu mengandung berapa kolom. Kolom yang pertama adalah tahun ke, ya. Kemudian kolom berikutnya adalah tingkat suku bunga. Ini saya tetapkan ada yang 5%, 10%, dan 15%. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengisi tabel yang kosong ini gitu ya, kita akan menggunakan rumus. Rumus yaitu power. Ya, rumus power menggunakan Excel. Tentu penggunaan rumus power ini tetap mengacu pada rumus diskon faktor maupun kompon faktornya. Nah, kalau rumusan diskon faktor kan adalah sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah R di pangkat N. Sedangkan nanti untuk yang kompon faktor itu menggunakan rumusan sama dengan dalam kurung 1 tambah R dipangkatkan N. Nah, hanya itu saja perbedaannya ya. Nah, saat ini akan kita mulai untuk menghitung yang tabel diskon faktor. Kita hanya perlu mengisi untuk yang tahun pertama, tahun ke-0 saja. Karena untuk tahun yang berikutnya mulai tahun 1 sampai tahun ke-20 kita akan gunakan fungsi copy saja gitu ya. Mengcopy dari hasil perhitungan untuk tahun yang ke-0 baru kita nanti copy ke bawah. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan formulanya gitu ya menggunakan bantuan power, yaitu sama dengan, kita ketik dulu sama dengan, karena tadi untuk diskon faktor adalah 1 per gitu ya, 1 per, maka kita tulis dulu 1 dibagi gitu ya, per saya pakai garis miring ya, lalu kita ketik power, POWER ya, baru kita buat buka kurung gitu ya. Lalu kita ingin berapa, biasanya itu kan untuk setelah itu tingkat suku bunganya gitu ya. Nah, rumusannya adalah kan 1 tambah R gitu ya. Sehingga kita tulis 1 tambah R. R itu apa? Tingkat suku bunga. Nah, di sini kan kita pada tabel atas ini kita bisa 5%, 10%, 15%. Nah, saat ini kan kita hitung yang 5% dulu. Sehingga saya klik 5%. Itu berada pada sel B3. Nah, B3. Nah, sel B3 ini akan kita kunci agar nanti ketika saya copy, penghitungan power untuk yang 1 tambah B3 itu tetap ke situ terus. Jadi arahnya tetap ke 5% terus. Gitu ya. Nah, caranya adalah dengan cara tekan F4 pada keyboard Anda, sehingga nanti muncul adalah $B$3 gitu ya. Gitu. Sehingga itu nanti akan mengunci dan mengacu ke sana. Lalu kita tekan titik 2 ya. Nah, powernya itu kan pangkatnya gitu ya. Nah, pangkatnya berapa? N ya. N itu kita ambil dari tahunnya. Jadi tahun ke-0. Ini karena untuk mengisi untuk tahun ke-0. Kalau sudah betul, kita tutup kurung gitu ya. Lalu kita tekan enter. Hasilnya tentu akan 1. Jadi untuk setiap nilai tahun ke-0 itu pasti semuanya 1. Nilai tabel diskon faktor. Maupun kompon faktor juga sama nanti. Nah, kalau ini sudah, berarti tinggal kita copy saja ke bawah gitu ya. Copy-nya bisa Anda gerakkan kursor Anda ke pojok ini pada titik hijau ini, lalu Anda sampai berubah menjadi tambah gitu ya. Lalu Anda tarik ke bawah sampai tahun 20 dan bola gitu ya. Dia sudah mengisi. Ya. Jadi ini ada tabel kompon faktor, tinggal kita rapikan saja. Misalnya saya ingin 4 angka di belakang koma lah. Oke. Kita saya rapikan jadi 4 angka di belakang koma. Oke, boleh. Nah, semacam ini. Ya, jadi ini adalah tabel diskon faktor untuk R, ya, tingkat suku bunga 5%. Untuk yang 10% bagaimana? Ya, untuk 10%,
tinggal kita hitung lagi, caranya sama gitu ya. Atau kita copy yang satu tadi ini ya. Untuk yang 5% kita copy saja ya. Kita tekan Ctrl C ya, atau Command C kalau yang di MacBook. Kemudian kita tekan arahkan ke 10, di bawah 10% pada tahun ke-0, di enter ya. Tapi ini tentu salah. Kenapa? Karena tadi Anda lihat ya, di sini adalah dia mengacunya pada 5% kan gitu ya. Gitu. Nah, pada ini bukan itu gitu ya. Jadi sehingga harus dirubah. Dirubahnya apa? Dirubahnya adalah yang ini. Anda lihat ini kan ada dolar B3, dolar lagi 3 dan B4. Nah, ini kan tidak sama gitu ya. Sehingga ini harus dirubah sebenarnya. Rubahnya Anda bisa klik saja gitu ya. Klik ya. Jadi B ini Anda bisa rubah jadi bisa Anda hapus juga bisa gitu ya. Hapus dulu, di-editkan gitu ya. Baru Anda masukkan ke sini ya. C, baru Anda tekan lagi F4 gitu. Baru yang B4 ini juga bisa Anda hapus juga gitu ya. Tetap juga tahun ke-0 menjadi acuannya, A4. Kalau sudah ya, baru kita tekan enter. Jadi nilai angka pertama ini harus 1 gitu ya, 1 untuk yang tahun ke-0. Nah, kalau sudah betul begini ya, Anda tinggal tarik saja ke bawah. Oke. Ketemulah sudah. Untuk 10%. Ya, untuk 10%. Nah, untuk 15% bagaimana? Sama saja Anda bisa copy atau gunakan tadi rumus ya, sama dengan 1 per, ya, 1 per, Anda lihat itu 1 per, baru ketik power, ya, buka kurung, 1 tambah nilai R-nya yaitu 15%, lalu Anda tekan F4 gitu ya, baru titik koma, power-nya adalah pangkatnya, Anda taruh ke tahun ke-0. Anda tutup kurung, baru sama di enter. Ketemulah 1, baru kita tarik ke bawah untuk di-copy gitu ya. Ketemulah ini, tinggal kita rapikan dia untuk 4 digit di belakang koma. Oke, jadi ini adalah membuat diskon faktor ya, tabel diskon faktor. Nah, jadi ini nanti tinggal nilai tabel diskon faktor ini jika kita kalikan saja dengan nilai future value-nya gitu ya. Karena diskon faktor digunakan untuk menghitung present value kan. Gitu. Maka kita tahu nilai future value-nya berapa, tinggal dikalikan diskon faktornya gitu ya, untuk tahun keberapa gitu ya. Maka hasilnya itu adalah present value-nya. Nah, selanjutnya kita untuk menghitung kompon faktor gitu ya. Tabel kompon faktor. Ini semua sebenarnya sama, juga mengikuti rumusan kompon faktor, yaitu dalam kurung 1 tambah R di pangkat N. Gitu ya. Jadi tinggal untuk 5% ya, misalnya 5% tahun ke-0, maka rumusnya adalah sama dengan ya, langsung saja tidak pakai 1 per, power aja langsung gitu ya. 1 tambah gitu ya. Tambah tingkat suku bunganya 5%, kita kunci lagi dengan F4 gitu ya. Baru titik koma, tahun ke berapa? 0. Tahun ke 0 ya. Udah ini kita tik. Nah, hasilnya selalu 1 gitu ya, 1. Nah, baru setelah itu kita copy saja ke bawah dengan cara bisa sih Ctrl C baru Ctrl V di blok bawah, atau paling enak kita gunakan mouse, bantuan mouse sampai dia berubah tanda panahnya jadi tanda panah hitam di pojok ini, pojok kanan atau kiri bawah lah gitu ya. Sampai panahnya begini, Anda tarik ke bawah, ketemu, jebret gitu ya. Nah, ketemu gitu ya. Baru kita rapikan gitu ya, rapikan mau 4 angka di belakang koma misalnya gitu ya. Oke. Jadi inilah hasilnya ya untuk tabel kompon faktor 5% gitu. Nah, kita bisa lihat nih antara tabel diskon faktor dan kompon faktor itu polanya berubah ya. Kalau diskon faktor itu semakin bertambah tahun, dia nilainya semakin kecil. Kalau kompon faktor ya, dia semakin bertambah tahunnya ke bawah, nilainya semakin besar gitu ya, nilainya semakin besar. Nah, ini tadi kan digunakan untuk menghitung future value ya. Jadi nanti tinggal nilai present value dikalikan dengan kompon faktor, itu nanti ketemulah nilai future value-nya gitu ya. Gitu. Untuk 10% juga sama gitu ya, sama. Daripada kita nanti mengganti-ganti tadi ya, lebih bagus kita ketik aja gitu ya, gampang gitu ya. Power sama dengan 1 tambah 10%-nya ya. Kemudian kita jepit gitu ya. Saya ngomongnya sering jepit. Lalu kemudian
tahun ke 0. Oke, enter gitu ya. Kemudian tinggal saya copy ke bawah untuk 10%, dapat sudah ya. Gitu. Lalu 15% sama aja ya, nanti saya rapikan belakangan, sama dengan power 1 tambah R-nya 15%, dijepit F4 gitu ya. Tekan F4, baru di titik koma tahunnya, baru tutup kurung, bentar. Kita copy lagi ke bawah untuk 15% sampai 20 tahun, ketemu. Nah, tinggal kita rapikan saja gitu ya. Rapikan saja gitu untuk komanya, misalnya 4 angka di belakang koma. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa menemukan, membuat tabel diskon faktor dan kompon faktor untuk 5%, 10%, 15%. Nah, kalau tingkat suku bunga lainnya bisa saja, terserah. Nanti kalian tingkat buat apa tadi rumusnya sama gitu ya. Tinggal nanti acuan yang di atas ini ya, bisa misalnya nanti sini 18% lah gitu kan, bisa gitu. Atau nanti di sini untuk misalnya 20% gitu ya. Itu pun bisa, nanti tinggal rumusnya gunakan saja sama dengan yang tadi gitu ya. Gitu. Jadi saya rasa Excel membantu gitu ya, sangat mudah. Oke, saya rasa itu ya untuk cara membuat tabel diskon faktor dan kompon faktor menggunakan Excel. Terima kasih atas perhatiannya.